Penetapan tersangka terhadap Haris Azhar berbuntut pelaporan balik kepada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam laporan ini disebut Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menerima gratifikasi dan terlibat dalam dugaan konflik kepentingan bisnis tambang di Papua. Apa respon masing-masing kuasa hukum? Dan selengkapnya ini kita sudah menghadirkan dua narasumber yang terhubung secara virtual. Yang pertama ada Bang Junifer Girsang, kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan. Selamat sore Bang Junifer. Selamat sore Mas. Selamat sore rekan Aris. Oke. Dan juga bersama Bang Junifer ada Meika Arista, kuasa hukum Haris Azhar. Selamat sore Mbak Meika, sehat? Mbak Meika? Selamat sore, sehat. Oke, terima kasih sudah bergabung sore ini. Saya langsung ke Mbak Meika dulu. Kan semalam udah sudah melaporkan balik begitu. Pertanyaannya kenapa harus dilaporkan dan sudah jadi tersangka dulu baru dilaporkan? Ini menjadi pertanyaan publik juga. Menjawab ini bagaimana Mbak Meika? Ya, bisa saya terangkan begini. Agenda yang lalu di Polda itu bukan pelaporan balik begitu ya. Karena kalau disebut sebagai pelaporan balik itu rasanya kurang tepat begitu. Seperti yang sudah saya sampaikan juga di beberapa media sebelumnya. Nah, ini sebenarnya adalah rangkaian advokasi kami yang timbul dari adanya kajian cepat yang sudah dibuat oleh 9 organisasi. Ini adalah rangkaian, salah satu rangkaian untuk menuju ataupun mengimplementasikan hasil dari laporan. Karena di dalam laporan itu ada dugaan bahwa memang ada beberapa perusahaan yang terlibat dalam pertambangan di Papua begitu. Dan kemarin sayangnya memang laporan kami ditolak oleh Polda Metro Jaya dengan alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum begitu. Oke, tapi klaimnya dokumen hukum yang dibawa ini sudah cukup menguatkan. Kenapa bisa ditolak? Nah, sebenarnya begini, ini adalah pertanyaan yang cukup cukup besar di kami ya, karena kami membawa dokumen yang sangat solid, dokumen berupa perjanjian aliansi bisnis antara PT-PT milik Pak Luhut, kemudian juga kami membawa annual report dari WWM sendiri. WWM itu adalah perusahaan Australia yang kemudian melakukan sebuah pertambangan di Papua dengan menggunakan entitas ataupun badan hukum Indonesia, yaitu PT Madinah Kuarta Air. Nah, disinilah yang kami bingungkan dengan adanya dugaan yang cukup kuat dengan didukung dan dibuktikan dengan beberapa dokumen yang solid begitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tapi mengapa laporan kami ini adalah laporan dari masyarakat, kenapa harus ditolak oleh Polda Metro Jaya? Dan kami hanya diberikan sebatas bukti dokumen penyerahan surat saja. Kami tidak ada bedanya dengan diperlakukan, tidak ada bedanya dengan DNA. Dan inilah terjadi disparitas lagi, bahwa memang ada perlakuan khusus di mana pejabat ketika melapor diberikan ruang dan juga diberikan waktu dan kelonggaran yang sangat hebat begitu ya dari kepolisian. Namun ketika masyarakat yang melaporkan justru ditolak. Oke, saya ke Bang Junifer. Bang Junifer, bagaimana merespon klaim dari Mbak Meika bahwa kemudian ini bukan laporan balik, ini rangkaian dari pelaporan dari kasus-kasus yang kemarin-kemarin begitu ya, dan juga pertanyaan besar juga dari mereka bahwa kok bisa ditolak gitu, padahal dokumen hukumnya ini sudah cukup kuat. Apa respon Anda? Baik, terima kasih Mas Ferdi. Ya, kasih juga rekan Meika Arista ya. Kalau mengenai penolakan laporan, saya tidak berkompeten untuk komentar. Ya, itu bukan kewenangan saya dan itu adalah kewenangan dalam hal ini kepolisian. Ya, saya tidak komentar itu. Namun mencermati apa yang dikatakan oleh rekan Meika Arista yang mau dilaporkan itu mengenai entitas perusahaan-perusahaan, sebenarnya sudah menyampaikan ini dengan dokumen yang komplit ya pada kepolisian, dan demikian juga mengenai keberadaan yang dikatakan ada kaitan kepada klien kami Bapak Luhut Binsar Panjaitan, sudah komplit semua sebetulnya, dan itu bagian substansi yang kami sampaikan kepada kepolisian bahwa ya pernyataan fitnah
dan itu dokumen-dokumen yang kami serahkan itulah menjadi bukti. Ya, itu yang setahu saya. Ya, itu setahu saya. Ya, nah oleh karenanya kami melihat bahwa proses yang sedang berjalan ini sebetulnya pada saat itulah rekan-rekan Haris Azhar maupun Fathia sebetulnya membentengi diri, mempersiapkan diri dalam mati laporan-laporan kami yang sedang berproses. Nah, dan kemudian nanti di pengadilan lah kita lihat, kita uji. Ya, bukan sekarang ini mohon maaf segala maaf, jangan selalu membentukkan opini, manuver-manuver. Ya, kita beri kepercayaan proses ini. Nanti rekan Meika Arista maupun teman-teman kita uji di pengadilan aja. Ya toh, kita uji di pengadilan. Jadi dengan demikian masyarakat juga melihat bahwa proses itu siapa yang salah yang benar nanti kita tunggu putusan pengadilan. Begitu sebetulnya, ya, itu yang sebetulnya. Oke, jadi yang kami belum bisa dapat jawaban, ya, boleh saya terus ini. Ya. Yang belum mendapat jawaban adalah sesuai dengan somasi kami, ya, dari awal 1, 2, 3 motif dari pernyataan-pernyataan ini, ya, motifnya apa sih, ya. Tujuan membuat pernyataan-pernyataan itu apa? Padahal pada saat itu kalau kita tidak salah dan semua masyarakat tahu bahwa itu dilontarkan ternyata di podcastnya Mas Aris itu sekitar bulan Agustus, ya, kondisi negara kita ini sedang pandemi yang sangat berat, ya, banyak masyarakat yang meninggal. Sementara klien kami ini salah satu, ya toh, aparat yang diminta negara untuk mengurus dan bagaimana mengatasi pandemi ini. Ya, kok tega-teganya kan Azhar dan Fathia buat pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan klien kami tanpa ada bukti dan fakta. Nah malahan, Meika Arista perlu juga pikiran atau semua pikiran kami. Jangan-jangan ini sudah ada grand design dikarenakan sebelumnya itu memang rekan, ya, Haris Azhar pernah mengajukan permohonan atau permintaan saham kepada klien kami. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Ini terjawab. Apakah karena ini makanya dibentuk opini yang tanpa ada bukti? Ini menjadi pertanyaan. Mudah-mudahan Meika bisa mendapat informasi kondisi dan permintaan dari Azhar ini untuk meminta saham kepada klien kami. Memang terus terang setelah diminta belum ada direspon klien kami terhadap permintaan itu. Oke. Apakah ini menjadi indikasi mengakibatkan ada opini yang dibentuk tanpa ada bukti-bukti fakta-fakta? Nah, ini menjadi yang belum terjawab sampai sekarang. Oke, baik. Ya, belum terjawab sampai sekarang. Baik, nah, baik. ini menjadi catatan kami, ya. Itu catatan kami. Sekali lagi, dengan segala hormat, kita negara hukum, ini sedang berproses. Kita silakan aja deh, pengadilan nanti tidak perlu lagi pembentukan opini-opini manuver atau membuat gaduh. Di pengadilan aja nanti kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah, dan dengan demikian juga klien kami selalu menyatakan siap terima apapun putusan dari pengadilan di dalam laporan kami. Baik. Itu Mas Ferdi, terima kasih. Baik, Bang Junifer, saya ke Mbak Meika. Bagaimana kemudian merespon ini bahwa tunggu saja prosesnya di pengadilan dengan dalil dan bukti secara proses yang sudah sesuai begitu ya. Karena kalau tidak ini justru akan muncul fitnah dan rentan pembentukan opini publik begitu. Menjawab ini bagaimana? Tapi nanti Mbak Mei dijawabnya setelah jeda. Kita akan break dulu sejenak. CNN Indonesia Newsroom sudah kembali. Kita lanjutkan diskusi kita sore ini dengan Bang Junifer Girsang dan juga Mbak Mei. Saya ke Mbak Meika. Mbak Meika, bagaimana menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Junifer tadi? Tinggal diuji saja dengan dalil dan bukti di pengadilan, tunggu saja agar tidak
kemudian muncul fitnah atau pembentukan opini publik. Menjawab ini bagaimana? Ya, terima kasih. Saya bisa jelaskan begini, kalau terkait dengan pertanyaannya, kita buka saja di pengadilan. Oke, kami memang menyanggupi untuk dibuka di pengadilan supaya terang dan jelas gitu ya. Posisi dalam hal ini posisi video yang dibuat oleh Haris Azhar maupun Fathia dalam akun YouTube Haris Azhar itu dalam hal apa konteksnya? Itu adalah agenda atau rangkaian advokasi yang dilakukan oleh 9 organisasi, yaitu adanya penelitian dan kemudian dipublikasikan. Dan pempublikasian ini kan bukan hanya melalui YouTube saja, tapi melalui banyak hal begitu ya. Dan ini yang yang kemudian saya pertanyakan dengan Pak Junifer ini ya, mohon maaf Pak Junifer, saya justru mempertanyakan nih data yang dibawa Pak Junifer atau yang dipegang Pak Junifer itu benar atau tidak ya? Karena terkait dengan permintaan saham yang Bapak lontarkan gitu ya, yang Bapak tuduhkan terhadap Haris Azhar ini sangat kacau sekali. Karena Haris Azhar pada saat itu konteksnya adalah sebagai kuasa hukum dari masyarakat Singwaro, Papua yang saat ini, bahkan hingga saat ini mereka sedang melakukan advokasi untuk mempertahankan hak ulayatnya dari PT Freeport begitu ya. Nah sekarang kalau misalnya itu dikonstruksikan atau disimpulkan bahwa Haris Azhar minta saham nih, buktinya mana? Coba tunjukkan dong kepada masyarakat. Pak Junifer ini juga termasuk salah satu melontarkan informasi-informasi yang tidak benar begitu. Kalau misalnya Pak Junifer tetap kekeh Haris Azhar minta saham kepada siapa pertanyaannya? Dan yang minta saham itu seperti apa? Memangnya Haris Azhar ini badan hukum atau dia sebagai salah satu representasi yang bisa mendapatkan saham Freeport? Ini pertanyaan besar ini bagi Pak Junifer ya kalau saya lihat. Jadi saya justru mempertanyakan nih, kita yang membawa dokumen dengan lengkap begitu ya, kita bisa kualifikasikan dokumen itu dan kita bisa pertanggungjawaban dokumen itu secara hukum begitu, yang sudah konkret, masyarakat juga bisa mendownload di Google gitu ya, terkait dengan perjanjian aliansi bisnis, terkait dengan juga hubungan atau afiliasi perusahaan-perusahaan Luhut dengan beberapa perusahaan begitu, termasuk perusahaan di Australia yang menjanjikan 30% sahamnya untuk perusahaan Luhut begitu. Nah ini clear nih dokumennya Pak Junifer. Kita pegang nih, kalau Pak Junifer mempertanyakan terkait dengan apakah nama Pak Luhut ada di masing-masing akta, ada, kita bisa bilang. Karena memang sudah tertulis dalam dokumen yang kita juga perolehannya jelas, kualifikasinya jelas begitu. Oke, Bang Junifer langsung dijawab kenapa tudingan itu ternyata keliru begitu. Supaya Pak Mei Arista ini paham. Ya, pertama saya jawab. Mengenai katakan Luhut ada di Papua, kami nyatakan tidak ada. Yang kemudian yang kedua, mengenai saham, saya maksudkan motif daripada Azhar ini membuat podcast ini, apakah ada kaitannya Haris Azhar pernah meminta saham Freeport kepada Luhut, tetapi belum direspon, apakah ada ini yang perlu dijawab. Ya toh, kenapa sih tiba Haris Azhar ini tanpa ada fakta menyatakan dan memfitnah Luhut. Nah ini yang harus terjawab. Dan ini kami sudah sampaikan kepada kepolisian, tolong dicermati. Gitu loh. What happened? Kenapa sih? Nah, perlu kami sampaikan, hubungan dari Pak Luhut ini sama dengan Haris Azhar cukup baik loh. Cukup baik, tetapi dadakan membuat suatu statement yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seandainya, ya Meikarta, Anda ini kan yang mengerti. Kalau betul itu mau dia, kenapa tidak dikonfirmasi dulu kebenaran daripada penelitian yang katakan riset, penelitian itu kebenarannya, kenapa terus langsung diekspos? Gitu loh. Nah oleh karenanya tidak salah kami menganggap bahwa kemungkinan kan Haris Azhar ya toh, ada salah kutip atau salah mendapatkan informasi. Kami konfirmasi, Haris, tolong dong ya klarifikasi pernyataan-pernyataan kamu itu, ternyata nggak ada responnya rekan Meika. Jadi itu yang mengakibatkan kami mengambil hukum dengan segala hormat. Memang untuk keadilan ini proses hukum. Nah oleh karenanya
supaya tidak terjadi polemik, tidak ada opini, di mana rekan dikatakan udahlah kita tunggu di pengadilan aja deh. Di pengadilan nanti bisa terbukti semua apa yang terjadi, siapa yang harus diminta pertanggungjawaban, apa data, apa fakta terhadap laporan maupun pembelaan diri daripada rekan Haris Azhar maupun ya. Oke, Bang Ya, Junifer. kita menghormatilah proses ini. Ya, supaya yang tidak ada polemik, ya tidak sehat bagi masyarakat ya. Oke. Bang Ya. Junifer, Anda Jadi- ingin mengatakan bahwa kemudian apa upaya yang dilakukan oleh Haris Azhar ini adalah mengaburkan substansi perkara yang sedang berlangsung begitu? Iya, saya lihat juga begitu. Oke. Begini Mas Ferdi ya, saya perlu sampaikan mudah-mudahan Meika ya mengikuti beberapa kali wawancara dan pernyataan-pernyataan dari Haris Azhar, rekan Haris Azhar. Beliau selalu katakan bahwa ini kita bawa ke pengadilan, kita buka-bukaan di pengadilan. Gitu loh. Sekarang setelah berproses, kok Mas Haris ini buat manuver opini tak diberhentikan lah, tak dieksaminasi lah terhadap prosesnya. Nah ini kan saya lihat ambivalen. Gitu loh. Oleh karenanya klien kami selalu menyatakan secara gentle, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Oke. Karena ini adalah pembelajaran supaya tidak sembarang orang mengeluarkan statement yang ya merusak nama baik maupun kehormatan orang lain. Oke, baik. Begitu. Saya ke Mbak Terima Meika. Bagaimana siap buka-bukaan di pengadilan? Kabarnya juga nanti setelah ditolak ini akan ke Ombudsman juga. Ya, kalau kami jelas, Mas, segala upaya hukum yang bisa kami tempuh kita akan lakukan. Karena itu juga termasuk bagian dari advokasi yang sudah dilakukan selama 1 tahun belakangan ini. Dan ini juga begini saya bisa jelaskan. Kalau memang terkait pertanyaannya adalah buka-bukaan atau enggak, ya kita siap untuk buka-bukaan. Justru saya mempertanyakan data yang di Pak Junifer dengan data yang kami pegang itu seharusnya sama loh. Karena kami mendapatkan dokumen itu bisa dikualifikasikan dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kalau misalnya membicarakan soal risetnya ya, hasil riset ini, maka kemudian yang harus dilakukan oleh Pak Luhut seharusnya bukan dengan mensomasi kami, juga bukan dengan melaporkan kami ke Polda Metro Jaya, tapi seharusnya membuat riset tandingan dong. Mana tunjukkan kalau memang tidak terlibat, kenapa tidak dibuka di masyarakat begitu? Ini pertanyaan besar yang selama ini kami tunggu-tunggu. Jangan blunder aja, ayo dibuka di pengadilan, ayo dibuka di pengadilan. Ya iya, ayo. Tapi tunjukkan dulu dong, kalau memang ada riset tandingan yang bisa membantahkan riset yang sudah ada, kita oke, clear, kita diskusikan. Bukan berarti ini sebuah pencemaran nama baik, tapi ini adalah sebuah mekanisme yang kita gunakan, yang kita bisa tempuh untuk membandingkan data siapa yang benar di sini. Begitu Pak Junifer. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana kemudian perkara ini bergulir di pengadilan. Tentu dengan klaim masing-masing sudah memiliki data saksi fakta untuk kemudian memiliki dalil masing-masing nanti untuk membuktikan siapa siapa yang bersalah atau tidak begitu ya. Nanti kita tunggu bagaimana prosesnya. Terima kasih Bang Junifer dan juga Mbak Meika sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini.